Perkenalkan diri, nama saya Rahmadhan Indradian. Dan nama saya Sarah Dita Fitri. Baik, langsung saja kita menuju cara pembuatan dari soal nomor 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadhan Indradian. Di sini saya akan membahas bagaimana cara membuat soal nomor 1 pada modul 4 ini. Di sini saya sudah menyediakan denah yang saya ingin buat itu, di mana denah yang ingin saya buat itu berukuran tipe 36 ya. Nah, ini adalah tipe denah yang ingin saya buat. Dengan ukuran tipe 36 dan dimensi lebarnya 600 dan panjangnya 1100. Dan ini masih dalam sentimeter. Nanti kita akan convert ke dalam milimeter. Jadi tinggal ditambah 10 saja. Dan ini adalah gambar jadinya. Jadi lihat, sudah beretiket. Ya, langsung saja kita mulai cara pembuatannya. Di mana hal yang paling awal kita lakukan adalah pembuatan units. Tinggal diketik units. Langsung saja kita lihat tipenya length type-nya desimal, precision-nya 0,00, dan satuan yang dipakai itu milimeter. Oke, langkah pertama yang dibuat setelah menyeting units yaitu membuat kerangka denah terlebih dahulu, di mana ukuran kerangkanya itu adalah 6000 kali 11.000. Oke, besarinnya. Ntar kita besarin dulu. Kamu Oke, setelah jadi kotak seperti ini, kita tinggal buat garis-garis ini sebagai garis pembatasnya. Langsung saja. Maaf, kesalahan. Maksud saya cari dari sudut kanan atas ke bawah itu 1000, ke kiri 3000, ke bawah 3000 juga, kanan pun 3000. Saja kita seperti ini, tarik lagi garis sudut dari sini ke bawah 2500, kanan 3000. Untuk di sini dari garis kiri 3000 dan garis ke atas, belum, ke kanan ke kiri 3000 juga, dan ke atas 2500, ke kanan itu sebesar 3000, dan hubungkan dengan titiknya, yaitu di sini. Kemudian dari titik ujung kiri sini ke atas itu 6500, terus ke arah kanan 1500, kemudian ke arah bawah itu adalah 1700, dan ke arah kiri tutup dengan ukuran panjang garis 1500. Oke, jangan lupa juga hubungin dari ujung sudut ini ke sini. Oke. Jadi seperti ini, kita akan hapus garis-garis bantu yang tadi kita pakai untuk membuat denah ini. Jadi ingat saya di sini.
ini juga. Oke, ya sudah tidak ada yang lihatnya. Dihapus. Kemudian blok semua dana ini. Kemudian kita akan membuat layer. Layernya itu, kita kasih warna biru ini. Biru tua, 160. Kita ganti. Kita buat layer baru. Sini. Dengan nama sumbu. Warnanya itu ya warna 160 ya. Mari kita cocokkan dengan layer sini. Apakah sudah cocok? Sumbu. Sumbutnya 170 ya. Kita ganti menjadi 170. 170. Oke, yang ini ya. Oke, jika sudah membuat garis sumbu, kita blok semuanya dan sumbu. Kemudian kita ganti garisnya di sini, di line type, terus ke by layer. Kemudian pencet load, kita pilih yang center. Oke, kemudian blok lagi semuanya dan kita ganti ke center. Kemudian blok lagi, klik kanan ke properties. Kita ganti ukuran line type-nya ke menjadi 10 atau 100, mungkin 300. Dan naikin lagi 500 maybe. Oke, cukup ya 500. Ini. Kemudian kita buat lagi garis. Kita buat layer tembok dan layer jendela. Layer tembok dan sudut. Layer tembok dan sudut. Tembok. Dimana warnanya itu 251 untuk sudut dan temboknya itu warna putih saja ya. Oke, mari kita buat layer sudut. Dengan warna 251. Oh, yang ini. Dan jendela kita buat tembok. Kita buat white saja ya untuk tembok. Oke, mari kita jauh dari ini dan ini. Kita akan ke arah kanan. Kita buat terlebih dahulu bagaimana cara membuat blok tembok dan jendela. Pertama kita akan buat blok tembok dulu, dimana ukurannya tuh ke bawah 150 dan ke arah kanan 750. Oke, langsung saja kita buat 750 kali 750 150 kayak gini. Kemudian kita offset ke dalam, offset ke arah dalam sejauh 20 ulang 20. Oke, menjadi 20. Kita rapatkan ke bagian dalam, kemudian kita hatch. Oke, dengan ANSI 32 ya, ukuran ininya 300. Oke, setelah jadi seperti ini, asosiatif ini kita centang ya. Terus close hatch creation, kemudian tarik semuanya, kemudian kita ke insert, create block, dan kita namain dulu tembok. Salah, kita ulang, kita create block,
kita tandai dulu create block, pick point, yaitu di ujung kiri sini, kemudian namain tembok. Oke, seperti ini. Kita klik 2 kali blok ini, dan oke aja. Dan kita akan masuk ke blok editor, dan kita akan menambahkan stretch dan rotate ya untuk di actionnya. Tapi kita tentuin dulu bagaimana parameternya yang akan kita buat, yaitu menggunakan linear ditarik dengan ujung kiri blok sampai ke ujung kanan blok, kemudian tarik ke arah atas, dan rotate itu pada titik pick point tadi, kemudian tarik ke arah kanan itu sebesar 1/4 batang ya, gini mungkin ya. Kemudian kita ke action, mencet stretch. Sebenarnya ada trik mudahnya untuk memakai action ini, dimana kita tinggal mengikuti kata-kata yang ada di bawah ini ya, misalnya select parameter, yaitu distance. Oke. Kemudian specify parameter point to yang di sini. Kemudian area yang mau ingin dipanjangkan itu segini, dan objek yang ingin dibuat ini, or enter. Sama juga di bagian kiri, tinggal pencet stretch, kita ikutin saja parameter yang mana, yang ini. Kemudian titiknya yang mana, yang ini. Bagian mana yang mau dipanjangkan, bagian ini. Kemudian objek mana yang ingin dipanjangkan. Semuanya kita blok, kemudian enter. Flip juga sama, kita pakai yang rotate. Ternyata belum ditambah ya, tambah lagi segini ya. Ini kita angle-nya 0. Oke, tinggal di rotate parameternya yang ini, objeknya yang ini. Oke, enter. Jika sudah, tinggal di close block editor. Oke, save. The change of tembok, kita tes apakah bisa dipanjangin. Oh, bisa ya. Nah, berhasil. Oh, ternyata bisa. Kemudian kita juga jangan lupa buat sudutnya. Buat sudutnya sangat mudah, yaitu kita tinggal buat persegi panjang persegi dengan ukuran 150 x 150 ya. Oke, tinggal di enter. Kemudian kita offset lagi ke dalam sebesar 75 ya. 75. Offset. Tinggal buat, kalau bingung cara offsetnya, kita tinggal buat rectangle 75 kali 75. Kemudian di move. Ya begini ya. Kemudian tinggal diwarnain bagian luarnya ini dengan hatch solid. Oke. Kemudian kita pindahkan ini ke blok sudut ya. Kemudian ini pindahkan ke tembok. Oke, sudah ya. Kita sudah jadi bloknya. Oh ya, ini kita belum jadiin blok ya. Kita jadiin blok dulu. Caranya blok. Kemudian ke insert, create block. Kemudian namain dulu sudut. Terus pick point. Saya akan pilih di tengah sini ya. Dan oke. Setelah menjadi ini, kita sebelumnya akan menambahkan dimensi dari gambar ini dulu ya. Tapi kita atur dulu, yaitu di dim style, modify. Kita pakai anotatif saja, modify. Untuk dari line dulu, baseline-nya tuh 2. Kemudian ke simbol, simbolnya diganti ke oblique, yang ini, yang garis-garis. Oblique. Arrow size 2. Dan kita ke teks. Text height-nya itu 2.
Terus align, kita centang align with dimension line. Kemudian vertical ini ganti above. Kemudian untuk primary-nya ganti precision 0 dan desimal. Kita cek sekali lagi. Ini kita ganti ke offset saja ya. Oke, sepertinya sudah settingannya. Kita pencet OK. Kemudian close. Kita ganti settingan dimensionally annotation, kemudian kita pilih yang ini dimensi ini ganti ke anotatif ya. Mari kita dulu. Oh ya, kalau ada ukuran gini kita atur skalanya itu 1:100. Oke. Terus saja. Iya, saya lupa untuk membuat dimensi. Maksud saya layer. Mari kita cek dulu di gambar saya yang sudah jadi. S-nya itu berwarna, dimensinya berwarna 190 ya. Mari kita buat layer. Ini saja dimensi. Kita cari warna 240 tadi ya. Maaf, saya lupa tadi warna apa tadi yang ingin kita pakai. Dimensi 190 ya, ternyata. 190. Oh, ini ya. Oke, kita pindahkan ini ke dimensi. Oke, kita tinggal buat dimensinya saja. Lanjut membuat dimensi ya. 100. Pindahkan dulu ke dimensi. Lalu dalam pembuatannya ke dimensi. Kemudian tarik ini ke sini. Oke. Tinggal sesuaikan semua dulu ya. Panjangnya segini. Atur dimensinya dulu ya.
Kalau dulu 3.000 dengan 3.000. Ya, tinggal dimensi terakhir itu dimensi ini. Tarik saja ini. Oke. Kemudian sesuaikan garisnya dengan garis yang luar ini ya. Oke, jadi ya. Oke, sudah mirip ya dimensinya. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasukkan tembok dan sudut yang dibuat ya. Mari kita langsung masukin saja. Kita ke sudut dulu ya, kita masukin semua sudutnya. Caranya itu di insert, kemudian ke insert lagi. Nanti ada sudut yang ingin kita pakai. Tinggal masuk aja dulu. Kita masukin ke setiap sudut yang ingin kita pakai. Oke. Oke, kita tinggal masukin temboknya saja ya. Tembok kita masukin di sini. Kita masukin dulu ke bagian tembok sini ya. Tembok. Oke, dalam pembuatannya juga kita ke tembok dulu. Langsung saja tinggal masukin temboknya dan disesuaikan ya. Oke, mari kita percepat saja ini. Oke, memang agak lama ya memasang tembok ini karena dia harus dipasang satu persatu juga dan banyak ya hitungannya. Jadi ya mau tidak mau memakan waktu juga nih. Jadi harus bersabar. Memang agak panjang stepnya. Dan juga terkadang ada error-error seperti ini dan itu akan menghambat progres dari itu ya. Tutorial ini jadi makin panjang videonya, cuma tidak apa-apa. Oke, sedikit lagi ya. Mau selesai juga nih pembuatan temboknya.
Yuk sedikit lagi bisa. Oke, sedikit lagi ya. Oke, jadi seperti ini ya. Sekarang mari kita gerak cepat saja, di mana kita akan membuat blok pintu jendela ya. Kita cek dulu blok pintunya ASC05FB. ASC05FB. Kita cari di insert block from libraries, kemudian kita cari browse di di data chat blocks, kita cari di pintu ya, ASC05FB. Lihat lagi biar pasti, ASC05FB. Oke, ASC05FB yang ini ya pintunya kita pakai. Ini lain yang ini, maaf, salah pintu. Yang ini ASC287E. ASC287 yang ini ya. Oke, kita sesuaikan dulu sebelum kita oh iya, jangan lupa kita akan membuat blok pintu ya. Maksud saya layer. Kita cek dulu di sebelah. Yang akan dibuat itu pintu warna 50 dan jendela warna green ya, warna hijau. Oke, langsung saja kita buat layer baru namanya jendela dan pintu. Lalu yang pakai ini aja green, kemudian yang pintu kita pakai yang 90 ya, 50 nih, 50 kuning. Oke, langsung kita ke pintu, kita sesuaikan dulu ya, kita tarik ke ujung sini, kita sesuaikan ukurannya menggunakan scale saja. Ukurannya di sini, di tumpunya. Oke, sesuaikan di sini. Ulang, maksud saya tekan objeknya, kemudian ketik scale, kemudian tentukan titik tumpunya di sini, dan tarik dan sesuaikan dengan sesuai ya. Sesuai sini kita tarik keluar dulu tempat blok pintu, blok tembok dan sudut tadi berada. Matikan dulu auto mode-nya ya. Di sini kita ubah ke pintu, dilihat pintu dulu ya. Kemudian agar saat pintu ini diletakkan dan bagian temboknya langsung hilang, kita membutuhkan yang namanya wipe out. Dan cara membuat itu gampang. Pertama kita ukur dulu panjang ini ke sini berapa. Cuma 21,33 ya. Kalau panjang ini kita ukurnya 150 sudah ya.
walaupun agak kurang dikit, tapi kurang lebih 150. Oke, kita ukur lagi. 52133, langsung saja 521 ke dimension dulu, 521,33 dan 170 ya. Ingat 170 ini adalah angka pasti. Jadi ingat lebarnya 170. Kemudian kita move saja. Move. Titik tumpunya tuh di sini ya. Kemudian masukin sini. Tengah-tengah garis. Oke. Kemudian tekan kotak rectangle yang dibuat. Kemudian kita masuk ke menu wipeout. Pilih polyline, erase polyline. Kemudian ke wipeout lagi, cuman kita pencet yang bawahnya wipeout frame, masukin angka 0. Oke, ini kan pintunya masih ketutup, jadi kita akalin dengan memencet wipeout ini, klik kanan, terus draw order set to back. Oke, jadi ya. Jendela juga sama. Jendela ini kita lihat dulu, kita akan memakai yang mana. Kita akan memakai 2 jendela ya. Dengan nama 0 Devo Krilny Prozor 0 sama 04 Devo Krilny Prozor Klisny 0. Oke. Kita persingkat jadi satu itu ya, satu anu saja. Kita akan pakai yang kita browse dulu ya. Nol 04 Prozor 0 ini ya, yang ini. Kita sesuaikan dulu dengan ini. Kita scale. Ya cukup ya segini. Kita pindahkan lagi. Dan sama kita akan lakukan wipeout. Kita ukur dulu panjangnya dengan menggunakan line saja ya. Ujung sini ke ujung sini. 1153. 1153,76 ya. Langsung saja kita masukkan biar tidak lupa. 1153,76 170. Oke. Dan ini jangan lupa masukin ke menu jendela ya, ini jendela. Kita move, jangan lupa juga ke titik tengahnya ya. Move. Oke, ke sini ya. Kita tekan ininya, kemudian sama kita lakukan wipeout dari polyline, erase polyline, yes. Terus kita kasih ini draw ordernya tuh send to back ya. Oke. Kita buat block, itu create block, pick pointnya di sini saja ya, ujung sini. Namanya jendela. Ini terus create block, kita buat pintu pick point ujung sini ya. Oke. Kemudian kita langsung masuki saja ya. Nah, jadi seperti ini. Oh iya, saya lupa
akan menambahkan rotate pada pintu ya. Rotate dan flip. Caranya tuh gampang. Kita ke parameter, kemudian kita menu flip. Tentukan titiknya, kemudian ke arah kiri tarik. Taruhnya di sini saja ya. Kemudian rotate juga jangan lupa. Titiknya taruh di sini, kemudian tarik sampai setengah pintu ya. Angle 0 saja. Kemudian ke action, flip, select parameter, select object. Oke. Rotate juga sama ya. Select parameter, select object. Oke. Langsung kita close. Save. Oke, kita testing dulu. Apakah bisa? Oke, bisa ya. Tinggal di rotate-nya bisa. Oke, kita masuk lagi ke sini. Langsung saja pintunya ada di bagian sini. Kita flip dulu ini. Kemudian kita rotate. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Ini kita bisa copy. Tentukan titiknya tuh di sini. Oke. Kemudian tinggal di flip ya. Flip. Dan rotate lagi. Pindahkan ke sini. Oke. Jadi pintunya. Kemudian di bagian luar kita kasih pintu ya. Pintu dulu. Kemudian kita flip ya. Kita rotate. Oke, jadi. Kemudian pintu kamar mandi. Ini. Kemudian kita rotate. Kita flip dulu baru di rotate ya. F8 biar rapi. Oke. Tinggal disesuaikan saja ya. Itu di sini. Kalau memang bingung, kita bisa mematikan ini ya. So anotasi objeknya. Jadi pada saat pemindahan ini tuh kita tidak akan melihat maksud saya kita matikan ini ya, snap cursor reference. Tuh. Jadi kita bisa leluasa memindahkan objeknya nih. Oke, lanjut. Kita nyalakan saja lagi. Ini kita rotate, kita flip dulu ya. Kalau kita rotate, set. Oke. Pindahkan ke sini. Oke, untuk masalah final selesai, kita tinggal tambahin jendela ya. Jendela kita pakai yang tadi sudah kita buat. Jendela. Oke, sini rapiin saja. Sini. Dan jika masalahnya begini, tinggal matiin ini yang gambar kotak. Oke, tinggal sesuaikan. Oke. Untuk jendela sini kita bisa kali. Nanti dia akan menghilang sendiri ya. Kita show sini ya.
Kita taruh bagian bawah saja biar dia hilang. Dan temboknya ini kita taruh bagian bawah lagi. Nah, hilang. Ya, seperti ini. Jendela kita taruh sini juga. Nah, gerak cepat saja ya. Oke. Seperti ini, ada lagi jendelanya, tidak ada ya. Kemudian kita akan masuk ke sesi objek ya, menaruh objek. Kita masukin aja furnitur. Kita lihat dulu warna furniturnya itu warna 240 ya. Oke, langsung saja kita buat layer furnitur. Dengan warna 240 itu paling ujung ya, ini. Oke. Oke, kita mulai saja ya. Dimulai kita akan cari orang kasur ya dengan nama ASC0EA. Jangan lupa pindah ke furnitur. Kita cari insert, look from libraries. Kemudian kita cari kamar tidur. Kasur, mana kasur? Ini kasur. Tadi kodenya itu ASC0EA. ASC0EA. 0E. Yang ini ya. Kamu yang ini masukin sini. Kita besarkan dengan scale kira-kira saja. Tidak ada ukuran pastinya. Mungkin saya maunya segini. Kemudian kita move. Kita rotate dulu ya. Rotate, ketik saja. Kemudian di sini rotate ke arah kanan. F8 nyalakan biar lebih rapi. Oke, kita pindahkan. Matikan lagi auto mode. Oke, jadi seperti ini kita bisa copy. Oke. Kemudian kita tambahkan sofa ini ya. Sofa yang di dalam ruang tamu ini. Itu pakai ASC0BA ya. ASC0BA kita cari dulu. Sofa ASC0BA. ASC0B. Ini ya, tamu sudah. Oh, salah tempat. Kita ke drawing 1. Kita buatnya langsung, kita scale. Ya segini, kita rotate. F8. Matikan lagi F8-nya. Dan kita sesuaikan. Sini. Oke, sini ya. Kita copy lagi. Dan oh ternyata ini kita salah ya penempatan sofanya. Harusnya dia menghadap ke bawah, bukan ke arah kiri ya. Oke. Oke, kemudian kita rotate juga ini bisa. Oke. Terus kita bisa tambahin ini. Ini
Karena saya tidak menemukan objeknya, jadi saya ganti dengan TV, dilengkapi dengan sofa. Kita cek dulu kodenya. Kode untuk gambar itu adalah ASC78A. Yang saya ingat itu ada di sofa 2. Mari kita cari sofa 2 ASC. A ya yang ini. Kita lihat dulu ASC. Ini ASC 78A ya. Betul yang tadi ternyata. Yang ini. Cuman agak besar jadi kita kecilin dulu ya. Scale. Sini. Segini. Oke. Cukup. Twinnya sini. Kita matikan saja. Ke sini saja ya. Ujung sini. Kemudian rotate. Oke. Kita bisa tambahin mobil juga ya. Mobil itu kita lihat dulu kodenya. Kode mobil. Itu ASC0AE. Oke, kita ke mobil. Mobil 1. ASC0AE. Tidak ada di sini ya. Berarti kita cari lagi ke mobil 2. ASC0AE. Oh, yang ini dapat. Kemudian tinggal disesuaikan saja ya. Ini di rotate. Oke. Karena mobil sepertinya kebesaran, kita kecilin juga dengan scale. Sesuaikan saja ukurannya. Oke, agak kecilin lagi segini cukup. Oke, cukup. Kemudian kita tambahkan sofa ini ya. Itu adalah ASC6F2. ASC6F2 itu ada di sofa 2 ya. ASC6F2. ASC6. ASC6. 6F2. ASC6F2. Sepertinya di meja ya, bukan di sofa. Di meja. ASC6F2. Oh, yang ini ketemu. Oke, ini masih kekecilan. Kita scale dulu. Oke, segini saja. Kemudian rotate. Sesuaikan. Ini dari ke arah kiri. Oke. Gini ya. Kemudian kita bisa exploit ini. Kita export. Kemudian ini hapusin. Oke, kita masukin lagi ini. Kita kembali
ke furnitur. Oke, jadi ya. Kemudian kita akan masukin kompor ya. PC dulu saja. PC-nya itu ASC623 ya. Ingat ASC623 itu kalau tidak salah ada di kamar mandi di WC 3 ya. ASC623. Ini lain di sini ya. Di WC 4 kita cek ASC623. Dan juga di sini berarti ada di WC 2. ASC623. Tidak ada juga di sini ya. ASC0. Ini ada di ya WC 3. ASC, oh ini ya, buat kita ketemu, kita scale, kayak segitu aja cukup. Tekan saja ini. Oke, oke ya. Maaf, pencet. Oke. Kemudian tinggal dua objek ini ya, yaitu objek kompor. Kompor itu ASC144 ya. Baik, kita ke insert, block from libraries, ASC144 di dapur 1 dulu. Dapur 1 itu tempatnya wastafel, jadi kita akan cari wastafel terlebih dahulu ya. ASC242. Oke, yang ini besarin. Scale. Kita tekan ini ke sini ya. Oke, segini cukup. Lihat. Oke, untuk kompor sepertinya ada di dapur 2 ya kompor. Kita cek. Bukan juga, ternyata di dapur 3. Oke, kita cek kodenya dulu, kode kompor. Yaitu ASC144. Yang ini ya. Oke, langsung saja sini. Kita kecilin sedikit. Kita paskan ukuran dengan ukuran wastafel ya. Ya, mungkin segini. Kita matikan dulu ininya. Biar kita bisa kira-kira segini. Oke. Oke. Setelah jadi seperti ini, kita akan menambahkan hedge ya. Kita buat dulu hedge. Kita lihat dulu. Di sini itu hedge 253 ya. Untuk warnanya. Mari kita buat hedge
H 253 yang ini. Yang ini. Oke, tapi sebelum itu kita akan masuk ke layer 0 dulu dan kita akan buat garis bantunya. Garis bantunya tuh yang di sini. Nyalakan dulu ini yang snap kursornya. Garis bantunya kita buat dulu. Dan ini ukurannya 1000 ke bawah, ke kiri 2000 dan ke atas 1000 ya. Oke. Jadi seperti ini. Dan alangkah baiknya kita akan matikan objek pintu terlebih dahulu ya. Dengan freeze saja, hilang ya. Kita akan menambahkan hatch. Untuk hatch bagian mobil ini kita akan gunakan hatch yang Ghost ya, dengan ukuran 100 nantinya. 100. Oke. Ya, cukup baik ya. Kemudian bagian dalam sini itu adalah gravel ya. Dengan ukuran sekitar 700. Oke. Maaf, ada kesalahan teknis. Saya lupa untuk memasukkan dan mematikan furnitur ya. Kita unduh dulu. Kemudian hatch ini tadi sudah ya. Ini kita pakai yang Ghost di sini. Dan jangan lupa ya, kita pindah dulu ke hatch. Hatch creation lagi, Ghost ukurannya 100 ya. Terus hatch baru. Dan kita akan pakai gravel ini ukurannya 700 ya. Terus yang di sini bagian luarnya kita akan kasih yang Arcons ini ukurannya 10 saja cukup. Naikin sedikit 10. Nah, 50 ya. Oke. Kemudian kita akan menarik garis ini ya. Ini sudah tidak dibutuhkan lagi, jadi ini segini aja. Nah, udah kita trim saja ini supaya nanti mobilnya bisa keluar anggapannya. Nah, ini. Kemudian untuk bagian sini, ini tinggal dipencet, kemudian di match property samakan dengan yang ini gravel. Dan untuk kasus yang di luarnya juga sama, tinggal dipencet hatch, kemudian match properties yang ini. Oke, selesai ya. Oke, kita munculkan lagi furnitur soal pintunya. Kemudian kita akan menambahkan tanaman ya. Untuk tanaman sendiri itu kodenya adalah ASC143 dulu. Kita cari di tanaman 2. Yang ini. Kita akan taruh di sini ya. Kita scale. Oke, segini cukup. Pindahkan di sini. Kita gerak bebas saja ya. F8-nya matikan. Sini kita copy. Taruh di ujung di atas sini. Oh iya, ini kan objeknya ketutup, jadi kita bisa kali dengan tanda objeknya. Kemudian klik kanan dan draw order bring to front. Itu tidak ketutup lagi ya. Mobilnya juga sama, tandain, klik kanan, draw order, kemudian bring to front. Oke, jadi dan nutup gini ya. Kemudian tanaman satunya itu adalah ASC744.
ASC 744. Yang ini ya. Tinggal di scale saja. Kita nyalakan dulu ini. Oke, segini cukup. Kemudian matikan lagi ini supaya kita enak. Kemudian kita copy aja. Kita bisa taruh sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tambahin lagi sini ya. Kemudian ini tambahin 1, 2. Tambahin lagi 1 biar lebih nyata. Oke. Dan kita ternyata lupa ya untuk menambah blok tanaman. Tambahin dulu. Tanaman di sini warnanya 72 ya. Tanaman 72. Bayangin 72. Oke, tandai-tandai tanaman yang telah ditambahkan tadi. Dan masukkan ke tanaman. Oke, ini tadi hapus. Dan langkah terakhir itu ialah etiket ya. Kita bisa membuat etiket itu dengan kita ke denahnya jangan saya hapus. Kita pindahkan saja ini ya. Kita akan mengambil etiket dari luar AutoCAD ini, file ini. Dikarenakan file AutoCAD itu adalah file jadi ya. Kita bisa ke insert juga. Kemudian ke block from libraries. Kemudian ke sini kita cari dengan nama sudah sediakan di etiket. Ini etiket Gamtek. Loading ya. Jadi tunggu. Ini kita pakai yang etiket Gamtek. Kita taruh di sini. Kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan scale ya. Oke. Ini. Kita ganti ke 0 saja ya. Kita move. Kita sesuaikan. Oke, kira-kira seperti ini. Dan gambarnya jangan lupa dimiringkan ya. Caranya gampang. Kita tinggal blok semuanya. Kemudian kita pilih rotate. Dan titik tumpunya itu yang di bagian kiri sini ya. Nyalakan dulu. Kemudian ke arah kanan. Jangan lupa nyalakan auto mode-nya. Oke. Ini berantakan. Dulu rotate. Kita titik tengah saja. Oke. Jadi ya, walaupun agak berantakan, untuk dimensinya ya, cukup berantakan. Ini kita bisa rapikan sedikit. Oke, jadi kita bisa mainkan gambar, cuman tadi dimensinya agak ya. Jadi kita biarkan saya gambarnya vertikal karena akan memakan waktu. Tetapi sudah tahu kan caranya bagaimana kita memilihkan gambar itu. Dan untuk nanti penyesuaian dimensi yang berhamburan tadi bisa disesuaikan ya. Tinggal ditarik panjang pendeknya tadi. Oke, gambarnya telah jadi. Mungkin bonus dari saya yaitu bagaimana cara plotting. Pertama,
kita bisa menekan logo print ini ya, atau enggak kita tekannya Ctrl P, kemudian continue saja. Nah, cara settingannya itu yaitu pertama di printernya ini ganti di DWG atau PDF, kemudian kertasnya ganti bisa ISO A4 atau ISO full blade A4. Nah, saya akan memakai ISO A4 saja. Kemudian yang waktu potnya ganti window, tarik dari ujung sini, kita nyalakan dulu tadi ya, ini ujung sini ke ujung sini, kemudian ke ini center the plot, dan sudah, kita bisa apply to layout dan preview, dan gambar kita telah jadi ya. Untuk menyetrika hitam putih gampang, upload style table ganti ke monochrome. Oke, apply to layout, kita preview. Oke, jadi hitam putih ya. Oke, telah jadi gambar denah dari saya. Kita bandingkan. Dan mirip ya. Dan juga dengan gambar yang telah saya buat sebelumnya. Dan cukup mirip. Hanya saja gambarnya saja, rotasi gambarnya saja yang berbeda. Sekian dari saya untuk pembahasan nomor 1. Terima kasih. Kita masuk ke soal nomor 2, membuat denah rumah tipe 36. Yang pertama, kita pastikan untuk mengatur terlebih dahulu. Precision-nya 0,00 ukuran milimeter. Lalu kita buat layer properties terlebih dahulu. Kita klik layer dengan nama Arsidan. Untuk nama pada layer sendiri ini sesuai keinginan kita dan warnanya juga sesuai keinginan kita. Di sini saya akan menambahkan beberapa layer untuk membantu saya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat kerangka luar rumah dengan menggunakan rectangle. Dengan ukuran 600 1200. Seperti ini. Setelah itu kita membuat bagian dalamnya. Yang pertama dengan ukuran 475. 300. Kok begini ya, kalau misalnya dia 475. Bentar, itu begini kan. Ini 300. 302. 475. Oh ya, 302. Baik, selanjutnya kita buat kerangka luar. Baik, selanjutnya kita buat kerangka 375. Kita move. Sini.
Baik, setelah kita membuat kerang keluar, kita akan membuat bagian dalam ruangan dengan 475. Dengan rectangle lagi kita bikin dengan ukuran. Lalu kita move kembali. Baik, kerang dalam rumahnya atau bagian-bagian ruangannya telah kita buat seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat langkah selanjutnya.
kita membuat warna dan kerangka dalamnya, kita buat dengan menggunakan persegi dengan ukuran 16,25 kali 16,25. Ini kita masukin. Kita sudah menemukan tengahnya, lalu kita move
Kita ketik spasi dengan ukuran 8,15. Lalu kita arahkan pada titik tengah. Lalu kita ulangi lagi. Testit 0 ukurannya 8,125. Dengan kita buat lagi dengan ukuran dan angka yang sama.
Setelah kita membuat dinding, kita trim bagian dalam kolomnya. Seperti ini kita trim hingga kosong. Setelah itu kita lanjutkan dengan membuat plester. Kita ganti layarnya, baru kita ketik lagi ml, j, z, sc 0,6,125. Letakkan pada bagian dalam. Selanjutnya kita buat plester pada seluruh bagian dalam dinding. Ini sudah separuh langkah untuk memasukkan furnitur. Akan kita lanjutkan lagi. Kita pilih kasur. Kita pilih kasur yang akan kita gunakan. Sekali lagi kita buat dengan ukuran kecil.
Baik, kita sudah memasukkan furniturnya, selanjutnya kita pakai hatch untuk mengarsir. Baik, seperti ini contoh salah satu hatch-nya, lalu kita arsir pada bagian yang ingin kita arsir. Kita mau memberikan dimensi, kita bisa memberikan dimensinya terlebih dahulu dengan mengatur di style, modify, teksnya 0,25, numeri unitnya juga 0, arrownya 0,25. Kita tinggal memberikan dimensi pada bagian-bagian yang kita inginkan. Berikan dimensi pada setiap untuk ukuran font angkanya sendiri bisa kita atur nantinya setelah kita sudah memberikan garis-garis dimensi. Baik, seperti inilah hasil akhir gambar yang telah kita buat tadi dan sudah bersama dengan etiketnya.